Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Lailia Masita dari D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pasar modal. Yang pertama, beberapa daya tarik pasar modal. Sesuai dengan pendapat dari Husnan tahun 1997 di halaman 4-6, ada beberapa hal yang menyebabkan pasar modal lebih menarik. Di antaranya, yang pertama, diharapkan pasar modal ini bisa menjadi alternatif penghimpun dana selain sistem perbankan. Di setiap negara, umumnya di negara-negara dunia ketiga, sistem perbankan dominan sebagai sistem mobilisasi dana masyarakat. Bank-bank menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana tersebut ke pihak-pihak yang memerlukan sebagai kredit. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang memerlukan dana untuk ekspansi usaha mereka hanya bisa memperoleh dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa bagaimanapun juga terdapat batasan dalam menggunakan utang. Nah, diharapkan pasar modal ini menjadi salah satu alternatifnya. Yang kedua, pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas yang berupa surat tanda utang atau obligasi dan surat tanda kepemilikan yang biasa disebut dengan saham. Yang ketiga, pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi resiko mereka. Seandainya tidak ada pasar modal, maka para lenders mungkin hanya bisa menginvestasikan dana mereka dalam sistem perbankan. Dengan adanya pasar modal, para pemodal memungkinkan untuk melakukan diversifikasi investasi, membentuk portofolio sesuai dengan resiko yang bersedia mereka tanggung dan tingkat keuntungan yang seperti apa mereka harapkan. Selanjutnya, manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, sarana dalam mencari dana segar. Neraca keuangan bagi sebuah perusahaan ibarat ujung tombak bagi kelangsungan kehidupan perusahaan itu sendiri. Semakin bagus neraca keuangannya, maka akan semakin dapat memberikan manfaat kepada khalayak luas dengan fasilitas atau barang yang mereka produksi. Pasar modal merupakan sebuah wadah di mana terdapat modal yang melimpah. Perusahaan dapat menjual instrumen investasi mereka kepada investor. Yang kedua, mengurangi ketergantungan kepada bank. Secara otomatis, ketika banyak investor yang tertarik untuk membeli surat-surat berharga dari emiten atau perusahaan, maka perusahaan tersebut secara otomatis akan mendapatkan suntikan dana segar tanpa harus mengandalkan utang bank. Secara otomatis juga, perusahaan akan bisa memperbaiki neraca keuangan dengan lebih mudah dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, mempermudah perusahaan untuk ekspansi usaha. Uang yang terkumpul dari investor dapat digunakan oleh perusahaan untuk berekspansi atau membangun jaringan bisnis baru. Sehingga ketika perusahaan tersebut terbukti bonafit di kemudian hari, maka semakin banyak investor yang ingin menginvestasikan modalnya ke perusahaan tersebut. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Secara otomatis, dengan adanya modal yang terkumpul, maka perusahaan tidak perlu lagi memikirkan tentang pendanaan. Mereka bisa lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas. Terlebih lagi, jika perusahaan sudah memiliki kondisi keuangan yang bagus, mereka akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sehingga manfaatnya akan meluber ke masyarakat luas. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, tempat menanamkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Pada dasarnya, semua orang membutuhkan rencana keuangan jangka panjang dan investasi menjadi pilihan terbaik. Bagi investor, keberadaan pasar saham sangat membantu untuk memutar uang mereka. Dengan banyaknya instrumen investasi dari berbagai macam perusahaan yang bisa dipilih di pasar modal, maka kesempatan investasi juga lebih menjanjikan. Yang kedua, pengelolaan yang profesional dan transparan bisa meminimalisir resiko investasi. Karena pasar modal sifatnya terbuka,
Dengan leluasa investor dapat melihat rekam jejak dari sebuah emiten sebelum mereka memutuskan untuk investasi. Belum lagi dengan adanya manajer investasi yang akan mengarahkan kita pada setiap kebijakan yang kita buat. Di dalam pasar modal, rata-rata para emiten yang terdaftar di sana adalah mereka yang memiliki reputasi bagus. Yang ketiga, mencari keuntungan dan dividen. Tentu saja sebagai seorang investor, tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Dengan investasi, maka selain mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual terhadap penjualan surat-surat berharga tersebut, seorang investor juga bisa mendapatkan keuntungan lainnya yang berupa dividen. Yang keempat, dapat mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan. Investor dapat mengambil kesempatan untuk memiliki sebagian besar saham dari suatu perusahaan. Ini sangat mudah terjadi di pasar modal ketika ada perusahaan yang memiliki permasalahan keuangan. Selanjutnya, manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, pasar modal adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting. Pajak merupakan penghasilan negara dari adanya pasar modal. Dengan adanya berbagai macam transaksi di pasar modal, maka negara bisa menarik pajak dari pihak yang melakukan transaksi. Pajak tersebut kemudian akan masuk ke dalam kas negara yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Yang kedua, pasar modal membantu negara dalam menjalankan roda perekonomian. Laju perputaran uang yang terjadi dalam transaksi jual beli instrumen investasi sangat mempengaruhi roda perekonomian suatu negara. Efek yang langsung dirasakan adalah semakin terbukanya peluang perusahaan untuk tumbuh bersama investor yang membeli instrumen investasi tersebut. Yang ketiga, negara bisa memantau transaksi modal. Dari banyaknya aktivitas di lantai bursa, maka kemungkinan besar juga terjadi transaksi gelap. Karena itu, pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga stabilitas pasar modal. Yang keempat, memantau perusahaan yang berlaku sebagai emiten. Dengan banyaknya emiten atau perusahaan yang ikut dalam pasar modal, pemerintah juga memiliki kesempatan untuk memantau perusahaan tersebut. Pemerintah akan membuat kategori mana perusahaan yang sedang berkembang dan mana perusahaan yang akan bangkrut. Kemudian manfaat pasar modal bagi masyarakat. Yang pertama, menambah lapangan pekerjaan. Semakin banyak perusahaan yang bangkit dan produktif, maka masyarakat juga akan mendapatkan manfaatnya, yaitu kesempatan kerja yang sangat luas. Yang kedua, merasakan manfaat dari produk suatu perusahaan. Agar perusahaan dapat memproduksi barang yang berkualitas, maka perusahaan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dukungan dari investor. Nah, dengan adanya pasar modal, perusahaan lebih gampang untuk menjaga neraca keuangan agar selalu stabil. Dengan itu, perusahaan tetap bisa memproduksi barang yang berkualitas untuk masyarakat. Yang ketiga, mempermudah dalam mencari barang konsumsi. Dengan skala produksi yang mumpuni, maka perusahaan dapat membuat kebijakan harga yang memihak konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya perputaran uang kas yang sehat, maka perusahaan selalu memberikan yang terbaik untuk konsumennya. Sebagai manfaatnya, masyarakat lebih mudah mencari barang untuk dikonsumsi dengan harga yang murah. Yang keempat, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Manfaat pasti lainnya dengan adanya pasar modal, maka dapat memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk ikut berinvestasi dengan membeli surat-surat berharga dari emiten yang terdaftar di pasar modal. Hanya itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.